Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas satu match, eh, yaitu Real Madrid menghadapi Mallorca. Oke, dari malam di kandang Mallorca, bermain di kandang Mallorca. Real Madrid menang 3-0 ya di Iberostar Estadi. Tapi sebelum itu mungkin gue akan bahas sedikit ya. Mungkin gue akan bahas sedikit dari Premier League itu mungkin Man City ya. Man City imbang menghadapi Crystal Palace di kandang Crystal Palace. Kalau kalian ingat juga di pertemuan pertama, City ini kalah 2-0 loh di Etihad Stadium melawan Crystal Palace dengan counter attack yang begitu mematikan dari Crystal Palace. Jadi dan ya kembali lagi City terjegal pada pertandingan kali ini, kehilangan 2 poin, dan kalau Liverpool menang satu sisa match, mereka akan punya selisih hanya 1 poin dengan City. Dan ini menurut gue akan menjadi seru ya untuk kedua tim ini untuk persaingan IPL menjadi juara. Karena kalau kita lihat City juga mulai kendor nih istilahnya, mulai ya kadang-kadang kehilangan poin. Kalau bagi mereka yang menjadi pesaing juara ini, Liverpool City terutama, ini nggak boleh kehilangan poin ya sisa pertandingan nanti, karena kehilangan 1 poin aja itu bisa mengubah susunan dari peringkat IPL. Jadi harus konsisten menang, tidak ada urusan lain. Atau nanti ketika mereka bertemu ya, sering bertemu Liverpool lawan City, itu yang akan menjadi penentu. Terus kita ke Madrid ya, melawan Mallorca menang 0-3. Menurut gue ya, ya selama semuanya berjalan dengan lancar, semua plan dari Ancelotti berjalan lancar, nggak ada masalah sih untuk Madrid untuk mampu mengatasi Mallorca. Dan seperti yang gue prediksi ya di preview berapa hari yang lalu ya, gue prediksi Barcelona dan Madrid ini bertemu lawan yang relatif mudah lah. Cuman yang menjadi PR kan adalah kalau lawan mereka ini bermain dengan low block atau bermain dengan parkir bus. Itu yang membuat Real Madrid dan Barcelona seringkali kesulitan. Tapi Mallorca ini kita juga tahu bermain di Santiago Bernabeu waktu itu, dapat Madrid kalau nggak salah dapat gol cepat lewat kesalahan. Abis itu mereka bermain terbuka dan itu membuat Madrid bisa melesakkan banyak gol ke gawang Mallorca. Bukan Mallorca parkir bus justru. Nah, 6-1 ya. Fantastis waktu itu. Kali ini bermain di Mallorca 0-3. Gol baru dirasakan di menit 03 di menit 55 dari Vinicius. Dan kalau lu lihat starting line up Madrid, lu nggak usah fans Madrid, lu fans netral aja. Lu kalau Madrid udah mau main, lu pasti bisa dapat bayangan starting line up seperti apa, karena praktis gak ada banyak perubahan, cuma di sisi kanan sering dirotasi, atau mungkin Modric atau Kroos kali-kali diganti oleh Valverde ya. Sisanya ya kalau ke Vasquez main gantiin Carvajal, sisanya ya pemain-pemain itu aja gitu. Dan kalau bisa dibilang babak pertama it's not a good performance dari Real Madrid. Mereka kesulitan ya, walaupun kesulitan dalam membuat peluang bahkan ke gawang Mallorca. Bahkan Mallorca yang dapat peluang kena tiang ya. Jadi cukup harus diperhatikan oleh Ancelotti bahwa babak pertama mereka ini, beberapa pertandingan terakhir lah, itu buruk lah istilahnya, nggak ada kreativitas. Baru di babak kedua itu pun lewat kesalahan siapa gue nggak tahu, itu pemain tengahnya Mallorca kehilangan bola, direbut Valverde langsung melakukan passing kepada Benzema, dan Benzema lakukan passing kepada Vinicius, sehingga gol yang indah menurut gue karena kolong ya dari Vinicius. Dan habis itu dapat penalti, layak penalti. Kalau orang bilang diving ya terserah dia lah. Kalau haters ya keep hating ya, jadi biarin aja, layak penalti menurut gue. Dan gol ketiga diselesaikan oleh Benzema lewat crossing Marcelo. Ya Marcelo ini kan kalau gue permasalahkan itu stamina dan kecepatan ya, agresivitasnya itu kurang. Tapi kalau passing ya masih 1 level 2 level di atas Mendy menurut gue, terutama dalam crossing. Dan terbukti tadi malam crossing dari Marcelo ini begitu indah ya kepada Benzema. 3-0, kemenangan yang mutlak menurut gue, dan menjadi kepercayaan diri untuk Real Madrid lebih tinggi lagi karena mereka punya selisih 10 poin clear dari Sevilla peringkat 2. Dan jadi peluang juara itu semakin besar untuk Real Madrid. Mereka harus disapu minimal itu 7 laga lagi, mereka harus menang. Itu pun dengan catatan Sevilla harus menang semua. Kalau Sevilla ada imbang lagi atau seri lagi, itu bisa mempercepat lagi bisa Madrid untuk menjadi juara. Nah, itu yang menarik.
Kita lihat Madrid harus konsisten, tentu saja ini masalah jam terbang ya. Kalau kita bicara tentang persaingan juara ini, kita ingat beberapa tahun lalu Barcelona berada di peringkat 1 di paruh musim. Paruh musim kedua, Madrid yang ada di peringkat 2 menang semua sapu bersih menang. Sedangkan Barcelona terpincang-pincang dan akhirnya Madrid yang juara. Ini masalah mental, dan kalau lu lihat musim lalu bahkan ATM itu unggul hampir belasan poin dari Real Madrid dan Barcelona di paruh musim pertama. Tapi paruh musim kedua mereka cuman, kalau nggak salah, akhirnya itu cuman unggul 1-2 poin dari Real Madrid di peringkat kedua Real Madrid. Jadi ini masalah mental. Kalau mereka punya mental juara, mereka ingin punya kemauan untuk juara La Liga, maka bisa saja Real Madrid menjadi juara di musim ini, karena semuanya sudah sangat mendukung. Barcelona juga ya kan terlambat panas, jadi ya praktis persaingan itu semakin enteng lah untuk Madrid. Nah, kita lihat lagi nanti apakah Madrid mampu memanfaatkan hal itu, karena yang gue mau bahas ini, gue mau bahas lagi tentang dua pemain, yaitu Benzema dan juga Vinicius, yang menurut gue musim ini adalah duet terbaik di La Liga. Kenapa? Karena dari dua pemain ini aja udah ada 36 gol dan 17 assist. Fakta dan data yang sangat luar biasa dari dua pemain dari Real Madrid yang begitu sangat luar biasa musim ini, bekerja sama, saling memberi assist juga sering, dan sering menggendong Madrid dalam arti dalam urusan gol ya. Sering melakukan gol-gol yang sangat penting untuk Real Madrid. Terutama di pertandingan ini juga lagi-lagi dua pemain ini, Junior 1 gol, Vinicius 1 gol, Benzema 2 gol maksud gue. Jadi Vinicius ini kan kalau lihat kurang konsisten ya. Kalau beberapa pertandingan terakhir itu nggak kelihatan juga gitu. Jadi ya gue juga masih mewajarkan, karena dia masih pemain muda ya, masih butuh jam terbang lagi. Kalau lebih Benzema kan ya udah matang begitulah istilahnya, dia on fire mungkin dari 20 match 1 match 2 match tidak on fire, habis itu sisanya disapu bersih. Jadi Madrid sangat beruntung punya Benzema. Kalau untuk fans Madrid yang bilang rotasi Jovic harus dimainin, gue sih setuju, tapi di pertandingan yang menurut gue Madrid sudah pasti menang, boleh dimainin Jovic, boleh dirotasi, dan itu pun tidak dilakukan oleh Ancelotti. Itu yang gue kritik. Tapi kalau di pertandingan besar, peran dari Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, Kroos main jelek by the way tadi malam, jadi ya memang belum fit gue rasa. Terus siapa lagi tuh, Alaba, Vinicius itu penting di match-match besar, karena mereka itu punya konsistensi dan juga punya mental, punya pengalaman dan sebagainya untuk bisa bermain di bawah tekanan yang besar. Karena Real Madrid itu sering bermain di bawah tekanan yang besar, bukan hanya dari fans lawan, tetapi fans sendiri pun bisa memberikan tekanan yang besar untuk Real Madrid. Seringkali kita melihat pemain fans Real Madrid itu sering bahkan dapat bu ya, fans pemain-pemain Madrid itu dapat bu dari fansnya sendiri gitu. Jadi ya kita lihat, dan kabarnya memang kalau nggak salah Rodrigo kan ditarik keluar juga cedera, Benzema juga cedera ringan, tapi tampaknya kata Ancelotti juga dia nggak terlalu bagus lah kondisinya, dalam arti dia mengalami sedikit cedera. Tapi kita lihat aja, selama Benzema belum mati, menurut gue Benzema kan terus dimainin oleh Ancelotti. Itu jokes aja gitu kak. Kalau lihat Ancelotti kan kayak gitu. Dan ya segitu aja dari gue untuk review Real Madrid juga City. Kita kembali lagi besok untuk review UCL. Ada yang menarik yaitu Manchester United ATM. Kita akan lihat besok. Oke? Kembali lagi tentu saja di Jadi Pandit episode selanjutnya. Salam sepak bola.